Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi dengan saya akan bahas tentang pemrograman bahasa C++. Sebelumnya, semoga teman-teman semua di sini masih dalam selalu keadaan sehat ya. Apalagi di situasi pandemi COVID-19 ini banyak yang sudah terkena, bahkan mungkin entah perawat ataupun dokter juga sudah kena imbasnya, dan kita harus lebih berhati-hati dalam menghadapi situasi ini. Oke, selanjutnya akan saya bahas mengenai perulangan. Seperti yang sudah saya katakan tadi, kita akan bahas tentang bahasa C++. Nah, di sini saya akan membahas perulangan atau yang lebih sering dikenal sebagai istilah looping. Nah, di dalam perulangan atau di dalam looping ini nantinya ada beberapa bentuk ya, ada beberapa bentuk. Di dalam bahasa C++ ini ada 3 bentuk. Yang pertama ada bentuk for, kemudian yang kedua ada bentuk while, yang ketiga ada bentuk do while. Masing-masing penggunaannya berbeda dan akan kita pelajari dari hal yang mudah dulu, gitu ya. Jadi saya akan membahas tentang for terlebih dahulu karena ini saya anggap dan banyak orang yang menganggap bahwa perulangan for ini hal yang paling mudah. Jadi dibanding dengan perulangan yang while ataupun mungkin do while. Jadi kita belajar dari yang mudah dulu, kemudian nanti baru kita lanjut untuk yang while dan do while. Oke, biar teman-teman nggak shock ya, kita pelajari perulangan kalau tiba-tiba langsung pelajari while ataupun mungkin do while, nanti takutnya teman-teman pada kabur. Jadi kita belajar dari yang santai-santai dulu. Ya anggap aja kita ngobrol santai gitu aja lah ya. Jadi biar masuk dan teman-teman nggak terlalu sepaneng, kita anggap aja ini sebagai obrolan biasa gitu. Oke, sebelum masuk ke perulangan, terlebih dengan yang for, saya akan menjelaskan apa sih perulangan tersebut. Kenapa kita bikin perulangan? Kenapa sih harus ada yang hal diulang-ulang gitu kan? Kalau saya mah kalau udah berlalu ya udah gitu. Tapi bukan seperti itu ya konsepnya ya. Apalagi di dalam bahasa pemrograman. Nah, operasi perulangan ini yang saya katakan tadi sering disebut sebagai loop atau looping. Ini sering kali dijumpai di dalam bahasa pemrograman. Bukan hanya bahasa C++ saja, bahasa yang lain pun ada, entah di PHP, entah di JavaScript, ataupun mungkin Python, ataupun mungkin bahasa pemrograman yang lain deh. Pasti ada namanya konsep perulangan. Selain disebut dengan sebutan bahasa Inggris looping, yang artinya itu mengulang. Nah, di sini maksudnya kenapa sih bisa disebut sebagai looping? Karena memang perintah perulangan itu fungsinya untuk mengulang sebuah statement atau sebuah perintah sebanyak sejumlah kali atau saat kondisi terpenuhi. Di sini ada yang perlu digarisbawahi, atau saat kondisi terpenuhi. Jadi suatu pernyataan atau suatu perintah itu akan dijalankan berkali-kali kalau kondisinya terpenuhi. Berarti ada syarat ya, kondisi terpenuhi. Kalau nggak terpenuhi gimana? Kalau nggak terpenuhi, ya berarti nggak bisa diulang-ulang, seperti itu. Perulangan di sini dikenalkan dalam kata kunci atau sering kita sebut sebagai bentuk perulangan, yaitu ada 3, for, while, dan do while. Jadi berdasarkan ilustrasi yang saya jelaskan tadi, itu perulangan atau looping itu adalah suatu perintah atau suatu perulangan yang mana menjalankan perintah di dalam suatu blok kode. Jadi bisa dibilang gini, perulangan adalah suatu blok kode program, perulangan suatu blok kode program berdasar kondisi yang telah ditentukan sampai tercapai suatu kondisi untuk menghentikan. Di sini tadi saya bilang di garis bawah itu kondisi terpenuhi. Nah, ketika kondisi sudah terpenuhi, maka
dia akan menjalankan sebuah perintah. Akan tetapi ketika kondisi sudah terpenuhi, dia akan menjalankan perulangan, berarti disitulah mulai. Nah, kemudian ketika mulai, kalau kita nggak menghentikan, maka dia akan jalan terus. Logikanya gitu ya. Maka ada juga kondisi yang harus diperhatikan, yaitu kondisi untuk menghentikannya. Jadi yang perlu diperhatikan dalam perulangan itu kondisi kapan dia dimulai, kemudian kondisi kapan dia dihentikan. Kok gitu? Harusnya gimana itu? Kok kayaknya jadi sulit gitu kan? Harus ada beberapa syarat yang terpenuhi dan harus ada beberapa syarat untuk menghentikan. Logikanya gini, kalau ada suatu pekerjaan dijalankan, maka otomatis kapan dia selesai? Kalau sudah kondisi bernilai salah, bukan kalau saya anggap bernilai salah, nanti pasti teman-teman bingung. Jadi saya belum beranggapan bernilai salah dulu. Jadi suatu pekerjaan itu kalau dikerjakan dia akan berhenti kalau sudah selesai gitu ya, logikanya gitu. Atau ibarat gini, ketika teman-teman baris berbaris, mungkin di zaman waktu sekolah dulu di pramuka itu ya, mungkin di zaman sekolah itu kan ada namanya baris berbaris ya. Konsep dari baris berbaris itu kan dia jalan, maju jalan. Oke, ketika ada perintah maju jalan, maka dia akan, atau orang yang berada di barisan tersebut akan berjalan maju. Nah, setelah maju, kapan dia berhenti? Kalau dari baris berbaris, ketika ada perintah maju jalan, maka dia akan jalan terus sampai ada perintah berhenti gerak, maka barisan tersebut baru berhenti. Kalau nggak ada perintah berhenti gerak, maka logikanya apa? Logikanya dia akan jalan terus. Jadi seperti itu. Jadi kenapa sih perulangan ini? Tadi kan perulangan itu dia untuk mengulang perintah yang sama secara berkali-kali. Kemudian ada kondisi terpenuhi. Kondisi terpenuhi tersebut untuk memulai perulangan. Kemudian ada kondisi untuk menghentikan. Nah, kondisi untuk menghentikan yaitu perintah untuk menghentikan. Jadi logikanya seperti itu. Jadi kalau kita sudah tahu kapan kita mulai atau dimulai dari mana, ada logikanya, ada titik mulai, ada titik start, maka ada titik akhir. Ada titik awal, ada titik mulai, ada titik akhir. Gampangnya seperti itu. Nah, kenapa sih ada konsep perulangan? Sebagai contoh di sini, ini ada sebuah sintaks program, kemudian ada sebuah output juga. Di sini menampilkan kata selamat datang di layar sebanyak 5 kali atau 5 baris gitu ya. Nah, kalau di dalam bahasa C++, ketika kita ingin menampilkan sebuah output, itu kita menggunakan perintah cout. Output sebuah tampilan gitu ya maksudnya. Nah, cout di sini kalau kita tampilkan satu kali, kita menulis satu baris di sini, dia otomatis outputnya akan keluar 1. Kalau cout 2, maka dia akan keluar 2. Cout 3, dia akan keluar 3. Cout 4, dia akan keluar 4. Dan kalau di sini 5, maka kita tulis banyak 5 kali. Logikanya gitu ya. Cout itu ditampilkan satu kali, kalau kita ingin keluar 5 ya berarti 5. Kalau kita ingin dikeluarkan sebanyak 10 kali, maka kita menuliskan 10 kali. Nah, ini bisa copy paste ya, mungkin copy paste 1, 2, 3, copy paste, selesai karena 5 kali gitu ya. 10 kali juga copy paste bisa, ataupun mungkin 20 kali copy paste bisa nggak? Bisa juga gitu ya. Akan tetapi kalau 5 kali, 10 kali it's okay. Nah, kalau jumlahnya banyak banget, mungkin ratusan ataupun mungkin bahkan ribuan, apa iya kita mau copy paste sebanyak itu? Yang ada nanti buang-buang waktu. Harusnya 5 menit selesai, tapi karena kita copy paste sebanyak ribuan kali, 1 hari baru selesai. Nggak efektif banget. Dan saya bilang tadi buang-buang waktu. Kemudian, nah ini,
Yang kita pelajari ada 3 tadi, for, kemudian ada while dan do while. Ini konsepnya kenapa kita harus menggunakan perulangan, karena logikanya gini, tadi hanya 5 baris. Kemudian kalau di layar ditampilkan pengen 50 ataupun mungkin bahkan ratusan atau bahkan lebih, kita nggak mungkin menggunakan perintah copy paste atau kita menuliskan secara berulang-ulang, itu nggak mungkin banget. Itu nggak mungkin banget kita tuliskan berulang-ulang karena hanya buang-buang waktu saja. Nah, itulah sebabnya kita pelajari perulangan. Yang pertama, kita pelajari struktur for terlebih dahulu. Nah, apa sih itu struktur for? Nah, ini di sini. Struktur for itu biasa digunakan untuk mengulang satu proses yang telah diketahui. Nah, secara garis besar di sini, yang telah diketahui. Berarti logikanya gampangnya gini, kita sudah merekayasa, kita sudah merencanakan perintah tersebut mau ditampilkan berapa kali atau perintah tersebut mau diulang-ulang berapa kali. Itu logika untuk yang for. Karena apa? Suatu proses yang telah diketahui jumlah perulangannya. Maka statement perulangan ini bisa dikatakan paling mudah dipahami. Karena apa? Kita sudah tahu, kita merencanakan mau ditampilkan berapa kali, kita merencanakan mau diulang berapa kali. Nah, sebelum kita melakukan perulangan dilakukan berapa kali, karena kita udah tahu, yang terlebih dahulu harus kita ketahui apa? Kita harus memiliki sebuah variabel sebagai indeksnya. Sebuah variabel sebagai indeksnya di sini digunakan untuk pengulangnya, yaitu untuk pengulangnya, indeks pengulang. Karena tadi konsepnya for, kita harus tahu terlebih dahulu mau diulang berapa kali. Namun tapi sebelum kita masuk ke sesi perulangan, kita harus adakan dulu, kita harus membuat sebuah variabel sebagai indeksnya atau yang digunakan sebagai untuk pengulangnya. Logikanya gini, kalau kita ingin mengulang satu bentuk, maka bentuk tersebut mau diulang melalui dengan cara apa gitu ya. Kalau logikanya alat transportasi di sini, teman-teman mau keliling ring road, katakanlah mau keliling ring road, ada sebuah kendaraan yang jalurnya lewat keliling ring road gitu. Maka otomatis untuk bisa keliling ring road, teman-teman harus naik kendaraan tersebut. Objeknya itu teman-teman sendiri, berarti statementnya itu teman-teman sendiri. Kemudian yang saya bilang variabel indeks yaitu kendaraan tersebut, atau misal katakanlah bis ya, bis jalur A dia keliling ring road, setiap hari jalurnya dia berjalan di situ, karena logikanya jalur bis itu kan dia berjalan berulang-ulang ya. Kalau jalur A ya berarti dia berada di jalur tersebut sebanyak berapa kali dalam satu hari gitu. Nah, karena kita objek tadi, berarti kita statement ingin melakukan perulangan sebanyak 10 kali melalui jalur A tersebut, maka kita mau nggak mau kita harus naik kendaraan A. Nah, kendaraan A itu bisa juga disebut gampangnya di sini variabel indeks. Berarti kita statement, kita objek naik kendaraan A untuk dapat muter-muter ring road seperti ini. Nah, logikanya variabel indeks itu atau ini untuk pengulangnya yaitu kendaraannya tersebut. Jadi seperti itu. Nah, selain variabel indeks, kita harus tahu juga kondisi dan variabel plus-plus di sini. Karena di sini ada catatan nih. Jika kita melakukan perulangan yang sifatnya menaik, maka nilai awal dari variabel yang kita tentukan tadi, yang variabel indeks, itu harus lebih kecil dari nilai akhir. Itu kalau menaik. Dan sebaliknya, kalau menurun, itu berarti harus lebih besar dari nilai akhir. Kita pahami dulu variabel indeksnya terlebih dahulu, baru nanti kita pelajari kondisi dan variabel plus-plus yang sebagai pelengkap di dalam struktur perulangan for. Kalau variabel indeks tadi udah paham, itu ibarat sebagai kendaraan untuk melakukan perulangan, maka selanjutnya kita akan bahas kondisi dan variabel untuk melaksanakan perulangan for. Oke, mungkin variabel indeks sampai di sini dulu yang kita pelajari. Untuk yang kondisi dan variabel plus-plusnya atau untuk variabel increment atau decrementnya kita pelajari setelah segmen berikut. Oke, mungkin sekian dari saya. Semoga teman-teman mudah untuk memahami materi ini sebelum kita lanjut lagi untuk materi berikutnya. Sekian dari saya.
Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.